Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tahajudku, sholatku, dan saumku tak tercatat oleh malaikat? Pada zaman dahulu ada seorang ahli ibadah bernama Abu bin Hasim yang kuat sekali sholat tahajud. Hampir bertahun-tahun dia tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Pada suatu malam ketika hendak mengambil wudhu untuk tahajud, Abu dikejutkan oleh kehadiran satu makhluk yang duduk di tepi telaganya. Abu bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" Sambil tersenyum, makhluk itu berkata, "Aku malaikat utusan Allah." Abu bin Hasim terkejut sekali, bangga karena telah didatangi oleh malaikat yang mulia. Abu lalu bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Malaikat itu menjawab, "Aku disuruh mencari hamba pecinta Allah." Melihat malaikat itu memegang sebuah kitab tebal, Abu lalu bertanya, "Wahai malaikat, buku apakah yang engkau bawa?" Malaikat menjawab, "Di dalam terdapat kumpulan nama hamba-hamba pecinta Allah." Mendengar jawaban malaikat, Abu bin Hasim berharap dalam hati, moga-moga namanya ada di situ. Maka ditanyakan kepada malaikat, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" "Aku menyangka namanya ada di dalam buku itu karena amalan ibadahnya yang tidak putus-putus, selalu mengerjakan sholat tahajud setiap malam, berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam setiap hari." "Baiklah, biar aku lihat," kata malaikat sambil membuka kitab besarnya. Dan ternyata malaikat itu tidak menemukan nama Abu bin Hasim di dalamnya. Tidak percaya, Abu meminta malaikat mencari sekali lagi. "Betul, namamu tidak ada di dalam buku ini," kata malaikat. Abu bin Hasim pun gemetar dan jatuh tersungkur di depan malaikat. Dia menangis sejadi-jadinya. "Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri di setiap malam dalam tahajud dan munajat, tetapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pecinta Allah," ratapnya. Melihat itu, malaikat berkata, "Wahai Abu bin Hasim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tidur. Engkau mengambil air wudhu dan menahan kedinginan ketika orang lain terlelap dalam kehangatan buai malam. Tapi tanganku dilarang oleh Allah menulis namamu. Apakah gerangan yang menjadi penyebabnya?" tanya Abu bin Hasim. "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau asik beribadah memikirkan diri sendiri. Sedang di kanan kirimu ada orang sakit, ada orang lapar,
ada orang sedih, tidak engkau tengok, tidak engkau ziarahi. Mereka itu mungkin ibumu, mungkin saudara kandungmu, mungkin sahabatmu, malah mungkin juga cuma saudara seagama denganmu. Tapi mungkin cuma sekadar mereka menjadi tetanggamu. Tidak engkau peduli pada mereka. Kenapa? Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pecinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah menyintai hamba-hamba yang diciptakan Allah, kata malaikat itu. Abu bin Hasim seperti disambar petir di siang hari. Dia tersadar hubungan ibadah manusia tidaklah hanya kepada Allah semata, hablum minallah, tetapi juga kepada sesama manusia, hablum minannas, dan juga kepada alam. Mungkin hanya itulah yang perlu kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.